Bab 146. Wajahmu mengingatkan saya pada seseorang, kata Pak Damar tiba-tiba. Kalau boleh tahu, siapa nama kedua orang tuamu? Lanjut Pak Damar penasaran. 61. Setelah lebih dari 2 jam lamanya mengitari sekitar mall, kedua tangan Ricky sudah penuh dengan tentengan. Tentu saja barang-barang yang dibelinya untuk lamaran. Capek loh, Nur. Ricky menurunkan sebentar barang bawaannya lalu duduk sejenak di kursi besi yang disediakan. Aduh, mana lapar lagi. Ricky mengusap perutnya yang mulai berbunyi karena kelelahan. Kita pulang aja biar langsung makan, ajak Nuri. Wanita berstatus janda tersebut melenggang bebas karena tak membawa apa-apa. Ricky memang melarang wanita pujaannya itu untuk membawa belanjaan selama Ricky masih kuat untuk membawanya. Ngapain langsung pulang kalau cuma mau makan doang? Di sini juga bisa. Lagian kapan lagi kita bisa makan di luar berdua seperti ini, timpal Ricky antusias. Tapi, Mas sudah terlalu banyak mengeluarkan budget untuk semua belanjaan itu. Kalau ditambah makan, nanti makin bengkak aja pengeluarannya, balas Nuri tak enak. Ia khawatir memberatkan Ricky untuk semuanya. Padahal Nuri tahu, kalau Ricky juga hanya sesama pekerja di rumah Pak Damar. Sama seperti dirinya. Ya ampun, Nur. Kenapa harus mikir ke sana? Kalau cuma ngeluarin buat makan, aku masih sanggup kali, jawab Ricky tersenyum lebar. Bukan gitu. Aku gak enak aja. Takut dikira matre, balas Nuri apa adanya. Kalau kamu matre mah gak mungkin sukanya sama aku yang pekerjaannya gini. Pasti nyarinya orang kaya, timpal Ricky cepat. Tapi gimana pun keadaanku, percayalah, aku akan selalu mengusahakan yang terbaik untukmu dan anak-anak kita nanti. Aku akan selalu berusaha membahagiakan kalian, lanjutannya dengan tatapan lekat. Nuri tersenyum antara malu dan haru. Aku percaya. Harus itu. Soalnya kita sudah mau menikah, sambar Ricky cepat. Ayo, ke atas. Kita cari makan. Lanjut Ricky sambil bangun dari duduknya. Kali ini Nuri langsung mengangguk menyetujui. Ia pun berjalan di samping Ricky yang tangannya kembali penuh dengan barang bawaannya. Sayang nih belum halal. Coba kalau sudah. Lagi jalan-jalan gini kan bisa sambil gandengan tangan mesra. Bisa bikin orang-orang iri sama keromantisan kita. Iya gak? Kelakar Ricky seraya nyengir kuda. Gak tahu, sahut Nuri dengan senyum jahilnya. Ya ampun. Sekarang aku baru tahu, kalau cewek tuh gengsinya tinggi banget buat ngakuin perasaannya. Padahal udah jelas-jelas cinta loh. Susah banget buat dimengerti, ujar Ricky geleng-geleng kepala. Kalau gitu gak usah nikah sama cewek, sambar Nuri cepat. 62. Terus sama apa dong? Ricky menimpali. Sama patung itu contohnya. Nuri menunjuk manekin yang berdiri tak jauh dari mereka. Yah, cuma bisa dilihatin doang. Gak seru. Mending sama kamu aja. Gak apa-apa sulit dimengerti, karena aku akan terus berusaha untuk mengerti. Akan terus belajar agar mengerti, timpal Ricky dengan tatapan penuh cinta kasih. Udah gombal mulu, ujar Nuri buru-buru karena keduanya sudah sampai di lantai paling atas di mana terdapat food court yang menyediakan berbagai jenis makanan. Baiklah. Sekarang waktunya isi perut dulu. Kamu mau makan apa? Tinggal tunjuk. Tanya Ricky. Itu ada soto, ada bakmi, ada dimsum, ada siomay, ada sushi, dan masih banyak lagi. Lanjut Ricky sembari menunjuk gerai itu satu persatu. Aku makan nasi aja. Yang itu. Yang sudah satu paket sama ayam bakar.
tunjuk Nuri. Ia tak terlalu menyukai makanan-makanan tersebut, apalagi makanan lain yang kurang cocok di lidahnya. Makanya ambil aman dengan memilih makanan yang sudah terbiasa dengan lidahnya. Nasi mah di rumah juga banyak kali, Nur. Gak mau coba menu lain? Tanya Ricky keheranan. Enggak. Maunya yang itu, balas Nuri yakin. Baiklah. Kamu duduk sini. Aku pesan dulu ya. Timpal Ricky. Ia pun berjalan menuju gerai tersebut untuk memesan 2 porsi. Sementara Nuri langsung duduk di kursi yang sudah ditarik Ricky tadi. Mengedarkan pandangannya ke sekeliling sekedar untuk melihat-lihat para pengunjung yang memenuhi tempat tersebut. Sudah. Tinggal menunggu. Ricky yang sudah kembali menghampiri Nuri, meletakkan nomor meja lalu duduk di hadapan calon istrinya itu. Lagi lihat apaan sih? Tanya Ricky kala melihat Nuri yang masih menatap sekitar. Enggak, cuma lihat-lihat aja. Siapa tahu ada yang kenal gitu kan? Jawab Nuri apa adanya. Emang ada? Tanya Ricky lagi. Gak ada. Orang aku gak kenal siapa-siapa di kota ini kecuali keluarga Adiputra, balas Nuri. Ya sudah. Lihat sini. Mending lihat aku yang sudah jelas-jelas kenal. Juga. Cinta, titah Ricky seraya mengulum senyum. Kata siapa? Tanya Nuri menahan senyum. Kata akulah. Kata kamu juga. Kan memang cinta. Iya kan? Todong Ricky terus. Tahu ah. Nuri menunduk guna menghindari cercaan Ricky. Tuh kan, malu-malu. Itu tuh tandanya cinta. Udah bilang aja. Gak usah malu-malu. Orang udah mau nikah, kukuh Ricky. Lah seolah ingin langsung mendengar kata cinta diucapkan langsung oleh wanita di hadapannya. Nuri mengangguk pelan. Wajahnya yang memanas masih ditundukkan. 63. Aku mau dengar. Bukan mau lihat anggukan kepala, pinta Ricky. Cek, kenapa harus diucapkan segala? Bibir Nuri sedikit mengerucut maju. Mau aja. Biar jadi penyemangat. Lagi kerja atau lagi di mana gitu, tiba-tiba teringat suaramu yang mengatakan cinta aku. Ah, pasti langsung berbunga-bunga. Lagi males juga pasti langsung semangat. Lagi sakit langsung sembuh, timpal Ricky antusias. Lebay. Nuri menepuk keningnya sendiri pelan. Baiklah. I love you, Mas, tutur Nuri akhirnya. Meski setelah itu, wajahnya terasa bak kepiting rebus yang memerah. Sementara Ricky langsung mengulum senyum dengan hati berbunga-bunga. Andai ia seorang anak kecil, ia sudah ingin melompat kegirangan. Makasih. I love you too, Nuri, balas Ricky seraya mengulurkan jari membentuk sarang heo. Permisi, Mas, Mbak. Keromantisan Nuri dan Ricky terhenti kala pramusaji datang menyajikan makanan. Selamat menikmati. Lanjut pramusaji tersebut seraya berbalik dan meninggalkan keduanya. Selamat makan. Kata Ricky. Nuri hanya mengangguk kecil. Keduanya pun mulai menyantap makanannya masing-masing. Sesekali diselingi obrolan tentang rencana pernikahan mereka. Mas, itu. Nuri menunjuk bibir Ricky, di mana ada noda makanan yang menempel. Apa? Ricky meraba dengan tisu tapi tak mengenai sasaran. Nuri pun bangun dari duduknya lalu sedikit membungkukkan badannya untuk mengusap noda tersebut. Hal itu pun sukses membuat jantung Ricky berlompatan. Sudah hilang, kata Nuri sambil duduk kembali di tempatnya. Makasih. Ricky berkata pendek.
Jantungnya masih saja berdebar tak karuan. Karena seumur-umur, baru kali ini ia merasakan perasaan yang campur aduk tak karuan. Kalau sudah selesai, langsung pulang, ya. Gak enak sama tuan besar, ajak Nuri. Ricky mengangguk cepat. Ini juga sudah. Ayo. Lapun bangun dari duduknya. Disusul Nuri yang mensejajarkan langkah. Pak Damar masih menatap Raihan lekat. Ia meneliti bagian hidung, mata, serta bentuk wajah yang menyerupai sang anak angkat. Hanya bibir yang berbeda. Namun ia tak ingin terlalu berharap lebih untuk sesuatu yang belum pasti kejelasannya. Nama ibu saya Umi Aminah. Sementara, Abi, bernama Ahmad, aku Raihan Sopan. Keluarga kami dulunya hanya orang desa, sepertinya Tuan tidak akan mungkin mengenal salah satu dari orang tua saya. Apalagi Abi atau ayah saya sudah meninggal sejak saya masih bayi, lanjut Raihan membeberkan. 64. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Davin dan Pak Damar menimpali berbarengan. Maaf, ya. Mengingatkan kembali kesedihanmu, timpal Pak Damar. Kalau dari segi usia, sepertinya kamu gak jauh beda sama Davin. Usiamu berapa sekarang? Tanya Pak Damar penasaran. Usia saya baru mau jalan 23 tahun, jawab Raihan. Oh, lebih muda setahun dari Davin ternyata, balas Pak Damar. Logikanya mulai berpikir, berarti tak mungkin lelaki di hadapannya anak Devan yang selama ini dicarinya. Karena jika memang benar anak Devan, harusnya lebih tua dari Davin. Pak Damar menghela napas panjang. Harapan yang semula sempat ia rasakan, kini kembali sirna. Ia tak tahu harus kemana mencari keberadaan anak angkat yang sudah lebih dari seperempat abad menghilang itu. Kek, memang menurut kakek, wajah Raihan ini mengingatkan kakek pada siapa? Tanya Davin penasaran. Pak Damar sempat terdiam sejenak. Pada kerabat kakek yang sudah lama tak ketemu. Hanya itu yang beliau katakan akhirnya. Kini giliran Davin terdiam. Ia juga sebenarnya sempat melihat wajah itu tapi entah di mana. Hingga akhirnya Davin ingat jika wajah itu ada di dalam foto yang berada di laci kamar sang kakek. Davin sempat melihatnya dulu. Meski ia tak sempat bertanya siapa sosok yang ada di dalam foto tersebut. Davin berpikir jika orang itu mungkin saja salah satu klien Pak Damar. Kenapa kakek gak jujur? Kenapa kakek seperti menyembunyikan sesuatu? Pikir Davin menerka-nerka. Wah, lagi pada ngapain nih ngumpul di sini? Ricky yang baru pulang langsung menghampiri ketiga lelaki tersebut. Pengen tahu aja, kelakar Davin sambil tertawa renyah. Sudah belanjanya? Pak Damar menatap Ricky lekat. Ricky mengangguk antusias. Orang yang sedang jatuh cinta, auranya memang beda ya, kek. Berseri-seri gitu. Apalagi sudah mau jadi pengantin. Makin bersinar saja. Davin masih saja mengganggu Ricky dengan membercandainya. Cek, bos ini berlebihan. Ricky hanya bisa berdecak malu-malu mendengar godaan Davin. Duduklah. Titah Pak Damar pada Ricky dengan raut wajah serius. Aku baru saja membicarakan rencana lamaranmu dengan Nuri besok. Dan aku meminta Raihan untuk menemanimu. Kalau keadaan memungkinkan, aku juga akan mengusahakan untuk ikut, tutur Pak Damar. Ya Allah, bos. Gak usah. Saya gak mau ngerepotin, bos. Apalagi jaraknya gak ditempuh hanya dengan 1 atau 2 jam. Lebih baik bos di rumah saja. Cukup Raihan saja yang menemani. Sebelumnya,
Terima kasih untuk niat baik, bos. Hanya saja, lebih baik pentingkan kesehatan bos saja. Ricky begitu terharu dengan perhatian Pak Damar. Hal itu menunjukkan bahwa ia benar-benar sudah dianggap keluarga. Namun, tentu ia pun tak ingin merepotkan lelaki sepuh itu untuk jauh-jauh menemani dirinya ke kampung halaman Nuri. Apalagi sampai mengganggu kesehatannya. 65. Lihat besok saja, balas Pak Damar. Ray, kamu nanti sore bisa pulang dulu, ya? Minta izin sekaligus minta restu pada ibumu untuk perjalanan besok. Selama masih memiliki ibu, jangan lupa, setiap hendak pergi kemanapun, selalu minta izin dan minta doa, lanjut Pak Damar seraya menatap Raihan. Baik, Tuan. Raihan mengangguk hormat. Sorenya, hampir menjelang maghrib, Raihan baru saja sampai di rumahnya. Rumah yang teramat sangat sederhana tapi begitu nyaman untuknya dan menjadi tempat pulang yang selalu dirindukan. Setelah mendirikan salat berjamaah di masjid pondok dan bertadarus Al-Quran sejenak, Raihan baru pulang lagi ke rumahnya. Gimana pekerjaanmu, Ray? Lancar? Tanya Umi Aminah. Ia melepas kacamata bekas membaca Al-Quran yang masih bertengger di matanya. Alhamdulillah lancar, Umi. Iya, meski harus sering-sering berjauhan sama Umi dan kadang-kala gak pulang, timpal Raihan apa adanya. Gak apa-apa. Namanya juga perjuangan mencari nafkah. Yang penting kamu ikhlas menjalaninya, balas Umi Aminah bijak. Oh, iya. Pernah ketemu Alicia lagi. Kamu pernah bilang katanya kamu ketemu Alicia di rumah majikanmu. Raihan menggeleng perlahan. Enggak, Umi. Hanya sekali doang waktu itu. Oh gitu ya. Umi Aminah mengangguk-angguk kepalanya pelan. Raihan mengangguk cepat. Ia menatap manik sayu wanita di hadapannya. Maaf, Umi. Apa Ray boleh bertanya sesuatu? Tanya Raihan ragu-ragu. Apa, Ray? Tanya aja. Kamu ini kayak sama siapa aja. Umi Aminah tersenyum sembari geleng-geleng kepala. Kata Tuan Damar, setiap kali melihat wajah Ray, selalu mengingatkan beliau sama seseorang. Apa mungkin Umi atau Abi dulunya ada yang pernah kenal sama Tuan Damar? Tanya Raihan penasaran. Umi Aminah yang semula sedang menatap Raihan, langsung mengalihkan tatapan matanya. Ia terlihat salah tingkah dengan raut wajah gusar. 66. Umi Aminah yang semula nampak menunjukkan gestur sedikit grogi, berusaha pura-pura kembali menormalkan raut wajahnya. Kamu ini ada-ada saja, Ray. Umi sama Abi dari dulu juga hanya orang desa yang hidupnya sederhana. Gak pernah ke kota apalagi berkenalan dengan orang terpandang seperti keluarga Tuan Damar. Mungkin itu hanya perasaan majikanmu saja. Atau mungkin kamu memang mirip salah satu keluarga atau kerabatnya. Bukankah di dunia ini memang kadang-kadang ada orang yang mirip meski tak memiliki ikatan darah apa-apa? Umi Aminah mengelak begitu tenang. Meski hatinya sebenarnya meronta-ronta ingin mengungkapkan semuanya. Maafkan aku, Mas. Aku belum bisa jujur pada anak kita. Aku masih menutupi kenyataan yang sesungguhnya pada putra kita. Karena sungguh, hidup kami sekarang sudah bahagia dan tenang meski tanpa limpahan harta, batin Umi Aminah bermonolog. Ya sudah, Ray. Kamu istirahat dulu, ya. Kan kamu bilang besok mau keluar kota. Biar fit di jalannya. Apalagi kamu mau menyetir, tita Umi Aminah pada putranya tersebut. Baik, Umi. Umi juga cepat-cepat istirahat ya. Jangan malam-malam. Balas Raihan perhatian.
Baru saja lelaki yang sering menggunakan baju koko itu berdiri dari duduknya, suara pintu diketuk keburu terdengar. Biar Ray yang buka, Umi, kata Rayhan buru-buru saat melihat ibunya hendak bangun dari tempatnya. Umi Aminah mengangguk. Sementara Rayhan langsung melangkah menuju pintu kemudian membukanya. Assalamualaikum. Maaf ganggu malam-malam. Suara seorang wanita langsung terdengar begitu pintu tersebut terbuka lebar. Waalaikumsalam, timpal Rayhan dengan mata memicing. Ia lalu menoleh pada Umi Aminah yang juga sedang menatap dirinya. Mbak Alicia, Umi. Umi Aminah pun langsung bangun dari duduknya dan menghampiri ke arah pintu. Menggantikan posisi Rayhan yang menggeser dari sana.